terburu-buru dalam berwudu itu juga tidak dianjurkan, karena kita takutkan ada anggota wudu yang memang tidak kena atau terlewatkan. Makanya kita dianjurkan untuk tidak terburu-buru. Yang kedua, tidak membaca basmalah ketika hendak berwudu. Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman la yaqra'a bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada wudu itu yang tidak disebutkan nama Allah. Artinya sebelum berwudu itu kita baca bismillah dulu, jangan lupa. Nah, baca bismillahirrahmanirrahim, buka keran. Jangan buka keran dulu, pasti keduluan kita pegang air. Kalau sudah keduluan pegang air, biasanya lupa dengan basmalah. Sebelum kita buka keran air atau kita mengambil air pakai gayung, baca bismillahirrahmanirrahim, baru mengambil air, atau bismillahirrahmanirrahim, baru buka keran airnya. Dengan seperti itu kita akan terbiasa. Pola yang terbiasa itu dengan tidak sengaja kita akan tidak sadar bahwasanya kita akan membaca seperti itu. Seperti halnya misal kita biasa membaca assalamualaikum ketika masuk rumah, tanpa kita perintahkan atau tanpa kita ingat bahwasanya kita itu masuk rumah, dengan sendirinya kita akan mengucapkan assalamualaikum. Itu pola yang sudah terbiasa. Seperti itu juga kalau seandainya kita mau terbiasa membaca bismillahirrahmanirrahim, kita buat dulu polanya. Apakah sebelum memegang keran kita baca bismillah, atau ketika kita buka kerannya dengan bismillah, dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada kita. Dan pola-pola seperti itu akan memudahkan kita nanti dalam kita melakukan wudu. Selanjutnya, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Jadi ketika kita membasuh anggota wudu itu biasanya ada ketinggalan. Nabi dulu ketika melihat seorang laki-laki yang memang dia itu tidak membasuh punggung kakinya. Jadi di punggung kakinya itu seperti ada mengkilap, seperti kilat dinar mata uang, seperti kilatnya mata uang. Rasul melihat itu, dan Rasul SAW menyuruh untuk wudu kembali. Artinya dengan kita menyempurnakan membasuh anggota wudu, maka dengan sendirinya kita juga membenarkan wudu kita. Nah, wudu kita ini yang harus kita benarkan dulu, karena kalau seandainya kita mau keutamaan yang tadi sudah saya sebutkan, maka kita harus berwudu dengan wudunya Nabi SAW dan atas tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaki, tangan itu harus semuanya terbasuhkan, atau semua anggota wudu itu harus kena air. Jangan sampai kita misalkan wudu itu ada anggota tubuh yang memang belum kena air walaupun sedikit. Makanya ketika berwudu itu dianjurkan untuk dilebihkan sedikit. Misalkan kita mencuci tangan sampai siku. Kalau seandainya sampai siku doang, takutnya ada bagian yang wajib yang memang tidak kebasuh atau kena air. Jadi kita lebihkan sedikit supaya yang ragu-ragu itu bisa hilang. Seperti itu. Sama juga ketika kita pakai sendal, misalkan wudu pakai sendal kita dibuka atau enggak, supaya
sempurna airnya mengalir di kaki kita, maka kita buka sendal kita dan kita nyela-nyela kaki kita supaya airnya itu bisa masuk semua ke anggota tubuh kita. Selanjutnya, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Nah, sebenarnya dalam berwudu itu tidak boleh boros. Dalam berwudu itu tidak boleh boros. Kalau seandainya kita sudah sekali membasuh, sudah sempurna, udah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu dengan 1 mud. 1 mud itu 2 tangan kita ini. Jadi ambil air 1 tangan kita ini. Nah, Nabi wudu semua anggota tubuh, semua anggota wudunya dengan 1 mud ini. Artinya enggak memboroskan air. Bisa, tapi bukan dengan cara ambil 1 ini terus semuanya kita siram, enggak. Ada caranya juga nantinya. Nah, Nabi saja menggunakan bukan memboroskan air, secukupnya air yang Nabi ambil. Nah, sekarang kita wudu, buka keran sampai keras gitu. Setelah itu wudu kita, air yang kena ke kita itu hanya sedikit, sisanya itu kebuang sia-sia. Kalau seandainya kita transfer air ini ke negeri-negeri Afrika sana, yang memang mereka membutuhkan air, itu bisa menghidupi mereka sampai 1 tahun mungkin. Air-air yang kita buang itu. Makanya jangan boros, nggak boleh boros. Nabi nggak pernah dalam membasuh anggota wudu itu berlebih-lebihan, tidak. Wala tubadziru tabdzira, janganlah kamu berboros. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Dan jangan sampai kita jadi teman bagi musuh kita. Setan itu adalah musuh kita yang nyata, walaupun wujudnya tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Namun dia adalah musuh kita yang sangat-sangat nyata. Oleh karena itu, wala tubadzir, jangan berboros, jangan memboros-boros. Buka air padahal airnya itu bisa kita buka dengan keran yang sedikit saja. Dan kalau seandainya kita buka, maka kita akan berboros. Sekarang itu pemikiran kita, ketika kita buka keran yang besar, maka air itu akan membasuh dengan cepat. Artinya kita lagi memburu wudu, terburu-buru dalam berwudu. Jadi terburu-buru dalam berwudu itu juga tidak dianjurkan, karena kita takutkan ada anggota wudu yang memang tidak kena atau terlewatkan. Makanya kita dianjurkan untuk tidak terburu-buru. Selanjutnya, ini berkumur tanpa istinsyaq sudah. Setelah itu menyebut nama Allah di dalam WC. Tadi memang saya katakan bahwasannya baca bismillah, tapi itu posisinya jangan sampai di dalam WC. Tapi kalau seandainya kamar mandi bersambungan dengan WC, WC itu kloset ya, kloset yang dimana kita membuang tinja kita. Jadi kalau seandainya kamar mandi itu nyatu dia dengan kloset itu, maka kita harus jauh dari klosetnya. Ya, nggak boleh itu. Dan kita dianjurkan untuk tidak berwudu di WC. Biasanya kan WC itu kan kecil, posisinya kecil, di dalamnya ada ember atau ada bak kecil.
untuk menampung air. Setelah itu langsung kloset. Nah, itu ada tempat berdiri sedikit. Nah, biasanya kan kalau seandainya kita di WC itu tidak dianjurkan juga untuk berwudu, karena kita mengucapkan nama Allah nantinya. Maka berwudulah di kamar mandi atau berwudulah di tempat wudu, karena takutnya kita sebelum masuk WC itu baca bismillah di luar. Kalau WC-nya bersambung, itu bismillah sebelum berwudu maksudnya. Makanya jangan, kalau bisa jangan di dalam WC wudunya ini. Tapi kalau bersambung, maka kita kalau bisa jangan terlalu dekat dengan klosetnya, terlalu dekat, agak menjauh. Iya, itu dia masalahnya. Kalau seandainya bercampur dengan kamar mandi yang memang dekat banget, maka jika jangan terlalu, istilahnya itu jangan kita menghadap ke WC-nya, jangan menghadap ke lubang itunya, karena itu dia tempatnya yang memang diharamkan. Jadi kalau bisa kita membelakangi dia, sehingga seakan-akan dia itu tidak ada, seperti itu. Jadi butuh sebenarnya yang pengetahuan seperti itu supaya kita tidak masuk ke dalam kesalahan-kesalahan yang biasanya dianggap remeh, cuma itu sebenarnya besar. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita di dalam berwudu adalah buang angin tapi harus istinja. Ada orang yang memang ketika kentut dia harus cuci kentutnya, padahal dia cukup dengan hanya berwudu. Jadi enggak serta-merta kentut lalu kita beristinja seperti halnya kita istinja buang hadas besar, atau bahasa kasarnya itu cebok, enggak. Kalau seandainya kita sudah kentut, enggak mesti harus cebok, kecuali seandainya iya ada keluar sesuatu, ada coklat keluar sesuatu, nah itu baru, itu biasanya, tapi lebih kepada kepirit ya, bukan kentut. Ini bahasanya adalah kentut atau apa namanya, buang angin. Jadi nggak mesti harus istinja, kita langsung bisa wudu saja. Selanjutnya ya, kalau kita punya dulu kita makan, gimana? punya dulu kita makan gitu. Oh, kita sudah berwudu, setelah itu makan. Batal enggak? Enggak batal. Kecuali kalau lagi makan keluar angin. Nah, itu nanti kan ada apa namanya, yang membatalkan wudu. Itu beda lagi pembahasannya. Nah, kalau makan tidak membatalkan wudu dan dia boleh langsung sholat. Kalau seandainya kita ragu bahwasannya ada sisa-sisa dari makanan kita, maka kita cukup untuk kumur-kumur atau minum air. Biasanya kan minum air udah keterlaluan semua. Baik, selanjutnya yang banyak kita lakukan dalam berwudu adalah tertidur dan tidak mengulangi wudu. Kalau kita tertidur dengan posisi berdiri dan kita yakin bahwa duduk, tertidur dalam keadaan duduk, seperti halnya kita duduk dalam majelis ini, ketiduran, yakin kita tidak keluar angin atau tidak batal untuk kita, maka itu tidur yang sekejap, itu tidak membatalkan. Ini tidur yang lama, ketiduran, posisinya dia tidur terlentang dan tidurnya itu dari jam 12 sampai asar. Nah, sebelum dia tidur dia wudu, bangun dia mau salat langsung. Kita nggak tahu kemana posisi tangan kita, atau ketika itu kita
kentut atau enggak, maka tidur yang seperti itu harus mengulangi wudu. Nah, sebenarnya mata adalah sumbatnya dubur. Karena itu siapa yang tidur dia harus berwudu. Artinya kalau dia ketiduran atau tidur, maka kalau mau sholat dia berwudu terlebih dahulu. Seperti itu.